Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nadia, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 dengan NIM 25924950155. Program Studi Fisika di LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026. Saat ini, saya bertugas di Sekolah Indonesia Jeddah, Provinsi Luar Negeri. Praktik pembelajaran kali ini dilaksanakan di kelas 8A mata pelajaran IPA pada materi fisika, yaitu gerak harmonik sederhana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini ketemu lagi sama Ibu ya, seperti biasa di pelajaran IPA. Kalian semua hari ini siap untuk belajar? Siap. Kalau begitu, sebelum kita belajar, baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membagi kelompok ya. Semua jadinya ada 5 kelompok. Per kelompok berapa orang? 5 orang. Tapi hari ini Ibu lihat ada kelompok yang kurang ya. Itu kemana temennya? Ada yang nggak masuk dan ada yang masih? Hanya ada 2 kelompok yang anggotanya kurang. Kalau yang lain lengkap ya? Baiklah. Kalian di sini siapa yang pernah main ayunan? Saya. Oh, hampir semua ya? Rehan? Oh, pernah juga. Oke, semua berarti udah pernah main ayunan. Berarti udah tahu ya gimana gerakan ayunan itu, dia kayak gimana? Berayun-ayun kayak gimana? Maju, mundur, maju, mundur. Dia gerakannya terus-menerus nggak? Iya. Oke, terus-menerus dan selalu bolak? Balik. Oke. Nah, ini adalah materi kita tentang gerak harmonik sederhana, yaitu mekanisme ayunan bandul, dan nanti akan dihubungkan dengan teori serta realitas saat kita melakukan percobaan. Di sini kenapa ada gambarnya ayunan tadi? Ya, karena memang kalau dalam kehidupan sehari-hari yang paling erat kaitannya adalah saat kita berayun ini ya. Tadi ada istilah gerak bolak-balik. Kalau bolak-balik berarti ada apa? Masih ingat di pertemuan sebelumnya? Titik keseimbangan. Jadi titik keseimbangan itu ketika dia benar-benar diam. Nah, disitulah titik seimbangnya. Nanti dia akan bolak-balik melalui itu kan. Kalau ketika kalian berayun, contohnya ada di sini nih. Ketika kalian diam, baru naik ke ayunan, itu ada titik setimbang. Kemudian nanti baru digerakkan ya, diayunkan kayak gini ya. Ya kan? Oke, nah masih ingat satu getaran itu kayak gimana bentuknya? Gerakannya dari mana ke mana katanya? Dari mana dia dimulai, di situ juga dia berakhir. Pertemuan di awal pernah ngebahas ini kan? Oke, nah gerakannya kalau di sini siklusnya dari A kembali ke A. Bisa juga kalau dihitungnya dari C ya dia harus kembali lagi ke C. Itu nanti satu getaran atau satu ayunan. Ketika dia udah naik turun sendiri atau ketika kalian udah berayun dengan sendirinya, itu berarti udah mulai harmonik gerakannya karena tanpa diberi apa? Dorongan lagi ya, nggak dikasih gaya lagi. Oke, sampai sini udah ingat review yang sebelumnya? Oke, ingat, baiklah. Bandul atau ayunan. Oke, mengidentifikasi konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari seperti pada jam bandul atau pada ayunan. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kemudian yang kedua, apa? Eksperimen, melakukan percobaan ayunan bandul sederhana untuk memperoleh nilai periode nyata. Iya, yang kedua di pelajaran ini kita juga akan melakukan eksperimen.
yaitu melakukan percobaan untuk memperoleh nilai periodenya. Oke, yang ketiga, boleh sini. Siapa yang mau baca? Analisis. Oke. Analisis korelasi dan membuktikan hubungan antara panjang tali dan periode ayunan. Oke, nah kita itu mau melakukan percobaan. Apa yang mau dicoba tadi supaya dapat nilai periodenya? Setelah dapat nilai periode kita ngapain? Kita mau menganalisis korelasi dan membuktikan hubungan antara panjang tali sama periode ayunannya. Oke, ke sini siapa yang mau? Angkat tangan. Oh, Ardi luar. Sintesis, menarik kesimpulan dengan membandingkan nilai periode eksperimen melawan nilai teori. Kelompok Muhammad, kelompok Alia, sama kelompok Fawaz. Dikasih tanda tadi yang temannya tidak hadir di bagian checklist itu ya. Nah, di sini ada 3 tujuan eksperimen atau percobaan kita. Yang pertama adalah menghitung periode, menentukan nilai periode ayunan bandul sederhana berdasarkan pengamatan langsung. Kemudian yang kedua membuktikan pengaruh tali, apakah dia mempengaruhi nilai periode atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi nilai hasil praktek kalian dengan nilai teorinya ya, nilai periode secara teori. Oke, ini apa namanya? Satif. Ada lihat di sini? Ada barangnya ya? Oke, salah satunya ini nih. Ibu udah siapin satu kelompok satu. Kemudian ada apa lagi? Tali yang mana? Oke, yang merah. Terus ada penggaris. Kemudian busur. Dan ini apa? Timer atau stopwatch. Itu boleh pakai punya kalian sendiri lewat HP ya. Yang kalian harus lakukan adalah nanti ikuti langkah-langkah yang sudah ada di LKPD kalian, mulai dari merakitnya kayak gimana, kemudian mengatur panjang talinya kayak gimana, habis itu bagaimana cara memberi simpangan, ya, dan berapa nilai simpangannya, dan yang terakhir adalah kalian observasi serta catat hasil dan jawab pertanyaan analisisnya di sana. Kemudian apa yang akan dinilai dalam praktikum kalian? Ada beberapa macam aspek di sini. Ya, ada 4. Yang pertama ketelitian kalian dalam mengukur, kemudian kerjasama kelompok kalian, analisis data kalian bagaimana, dan bagaimana kalian menyimpulkan. Nilai sempurna itu maksimal 4 ya. Silahkan perwakilan kelompok ambil dulu alat dan bahannya. Lanjutkan lagi ke bagian inti di pelajaran ini. Mari yuk kita sama-sama tarik nafas dulu yang dalam ya. 1, 2, 3. Tahan. Lepas. Lagi sekali lagi tarik lagi nafasnya. Tahan. Kok nggak fungsinya narik nafas apa? Supaya lebih rileks, ya, ngantuk jadi segar. Karena kalau orang ngantuk itu biasanya otaknya kekurangan oksigen. Jadi kalau kalian misalnya lagi ngantuk di tengah-tengah pelajaran, coba aja tarik nafas yang kuat. Tahan. Itu bisa menghilangkan rasa ngantuk kita. Kita stop dulu di sini. Katanya di sini ada misalnya ya, kalian ada di tempat bermain ya, mau main ayunan. Ternyata di situ ada apa? Ada pertandingan siapa yang bisa bikin apa ayunannya apa? Lebih kenceng ya, lebih cepat. Udah kepikiran juga nggak? Di push yang kuat, didorong yang secara kuat. Pernah nggak kalian nyoba? Hasilnya apa? Beneran kerasa cepet ya? Oke. Nah, berarti ini kira-kira salah satu cara untuk memenangkan itu adalah dengan memberi tekanan yang wah. Oke, sekarang kita lihat. Benar nggak? Benar? Benar, baik. If you push the swing super hard and make it go super high, it should be the fastest, right? Let's find out. Here's the first surprise. Even though one swing is going much higher, one full swing back and forth takes the same amount of time for both. A bigger push doesn't win the race, okay? Ternyata apa? Malah ya dorongan kuat ternyata kalah. Awalnya memang terasa apa? Kecepat ya, benar ya? Terasa cepat, ternyata lama-lama dia menyesuaikan kembali ayunannya. Dan ternyata cara yang pertama
nggak efektif. Mau memenangkan ini, yang naikin harus lebih ringan. Oke. Atau ada yang lain? Lebih ringan apa lebih berat? Kalau lebih ringan dari lebih apa? Ya. Kalau ringan dia lebih kencang. Oke, karena dia bebannya nggak berat ya. Oke, coba kalau yang di sini ternyata katanya apa? Plan. What if you made the swing heavier? Surely a heavier swing would fall faster and win the race, wouldn't it? And here's the second amazing secret. The weight of the pendulum doesn't change how fast it swings. Tuh, ternyata memanipulasi berat atau misalnya katanya, oh udah kalau gitu saya suruh teman saya aja yang lebih ringan gitu untuk ini biar dia lebih cepat. Di sini hasilnya sama aja, nggak ada berubah. Kita lihat panjang tali. Heavy swing and the light swing are still Sebelum kita melanjutkan video ini, kita harus buktiin dulu dengan apa? Karena tadi kalau tali ayunan nggak mungkin kita manipulasi ya. Siapa yang mau potong rantai ayunan di taman? Nggak ya? Sekarang kita coba dengan si ini ya, di statif ini ya, percobaannya dengan panjangnya ini. Oke, ayo sekarang kalian, Ibu persilahkan untuk melakukan percobaannya dengan teman sekelompok ya, sambil dibaca perintahnya. Nah, sampai nggak 30? Ini mungkin dibantu sama ini. Dari talinya kan? Dari ujung sini ke ujung sini. Jadi dikasih penandanya. Berarti dari sini nih, Bu? Dari sini, dari bawah sini. dari bawah sini. Ya, karena kan dia ngegantungnya mulai situ kan. Karena kebanyakan malah 10-nya di atas sini. Kalau situ artinya 80 derajat dia. Ya, karena dihitung dari diam. Ini udah siap? Oke, udah pas. Jadi dari Alia nih yang harus ngelihat nanti berapa simpangannya? 10 derajat. Oke, kalau 10 berarti kayak gimana gerakannya? Kalian pintar pakai kayak gini, bagus dia. Makin stabil namanya. Ya, soalnya tadi gerak-gerak. Iya dia harus pintar-pintar ngakalin. Kalau misalnya ayunannya nggak harmonis gimana? Gimana ayunannya nggak harmonis? Nggak balik ke Kurangin dulu pemicunya, mungkin bisa yang di situ tuh. Tuh yang sisa tali itu potong. Udah dapat semua? Yang kedua talinya diganti, diubah ukurannya. Serah kalian berapa kali. Udah ini dapat berapa tadi? Yang kedua 21,01 ya. Udah bagi juga 20 berapa hasilnya? Ini 21,38 bagi 20 berapa hasilnya? Nanti di sini nih. Nah, ini tambah yang di sini bagi 3 nanti dapat nilainya. Silahkan untuk teman-teman yang lain sambil menyelesaikan kita lihat hasil percobaan dari kelompoknya Ryan dan kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada nomor pertama, berdasarkan data hasil pengamatan tingkat mikrolab, semakin panjang tali, maka periode getaran yang dihasilkan semakin lambat. Sebaliknya, jika panjang tali pendekkan, maka periode getaran menjadi lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa panjang tali berbanding lurus dengan periode getaran ayunan dan bentuk sederhana. Lanjut ke nomor 2. Berdasarkan perbandingan antara hasil pengamatan dan pembentukan. Perbedaan nilai yang terjadi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan dalam pengukuran waktu atau reaksi saat menggunakan stopwatch. Yang kedua, gesekan udara. Nomor 3. Jika panjang tali ayunan dikurang panjang menjadi 2 kali lipat, maka periode getaran juga meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya.
Terima kasih. Nah, selanjutnya ada lagi kelompok lain yang mau? Sebentar lagi. Baik. Ayo, yang lain. Ini Akarnya ini diakarkan dulu, nanti baru dikalikan dengan ini. Jadi selesaikan dulu yang di sini. Berikutnya Ibu minta bacain hasil kesimpulannya aja. Siapa yang mau? Kesimpulan kita, periode getaran ayunan bandul dapat ditentukan melalui percobaan dan dipengaruhi oleh panjang tali. Di mana semakin panjang tali, maka periode semakin besar. Hasil percobaan menunjukkan nilai yang mendekati hasil perhitungan teori. Nilai yang tidak sama persis karena faktor kondisi percobaan kami, yaitu yang statifnya ikut bergerak saat bandul kami ayunkan. Teman-teman, kami dari kelompok 4, jawaban kami berdasarkan data hasil percobaan, yaitu semakin panjang tali, maka periode getaran yang dihasilkan semakin lambat. Sebaliknya, jika panjang tali dipendekkan, maka periode getaran menjadi lebih cepat. Hal ini menunjukkan hubungan panjang tali dengan periode getaran ayunan bandul sederhana adalah berbanding lurus. Kedua, yaitu apakah besar periode yang diperoleh dari eksperimen sesuai dengan nilai teori. Jelaskan jika terdapat perbedaan, apa yang menyebabkan perbedaan antara besar periode secara eksperimen dan teori. Berdasarkan perbandingan antara hasil percobaan dan perhitungan teori, diperoleh bahwa nilai periode yang diukur dengan nilai teoritisnya adalah terdapat sedikit perbedaan. hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin panjang tali ayunan, maka periode getaran yang dihasilkan juga semakin besar. Ini sesuai dengan persamaan. Persamaan periode sama dengan 2pi akar panjang tali dibagi gravitasi. Dengan demikian, panjang tali berpengaruh terhadap periode getaran, di mana hubungan keduanya adalah berbanding lurus, atau periode getaran berbanding lurus dengan akar dari panjang tali. Selain itu, hasil perhitungan periode secara percobaan memiliki nilai yang mendekati hasil perhitungan secara teori, meskipun terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh faktor pengukuran yang tidak tepat maupun pengaruh gesekan udara. Sekian dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya? Dari 3 kelompok yang sudah maju, apakah 2 kelompok yang lainnya benar dapat nilai pada panjang tali yang lebih panjang itu ngaruh ke periode nggak? Ngaruh. Oke, bagaimana pengaruhnya kalau talinya lebih panjang, periodenya kayak gimana? Semakin lambat ya. Semakin panjang semakin lambat. Oke, jadi kalau kita berayun, ayunannya akan apa? Kalau ayunan yang talinya panjang, akan lama berayunnya ya? Oke. Ya, berarti kesimpulan pertama, panjang tali ayunan itu berpengaruh terhadap periodenya ya. Kayak semakin panjang talinya, periodenya akan semakin lambat. Oke. Kalau dia semakin panjang, semakin lambat, berarti hubungannya berbanding apa? Kalau biasanya di rumus, berbanding lurus apa terbalik? Lurus, karena semakin panjang itu angkanya semakin besar ya. Nah, periodenya juga semakin lambat berarti semakin panjang ya. Berarti dia panjang tali berbanding lurus dengan periode ya. Oke. Kemudian hasilnya tadi ada yang dapat sama persis nggak antara hasil percobaan dengan hasil secara teori? Nggak ada yang dapat. Jauh, perbedaannya jauh apa sedikit aja? Nah, kira-kira kenapa itu? Waktunya terlalu apa? Malah oh, lambat. Oke. Oh, ini berapa hasilnya? 0,73 secara percobaan. Terus secara teori berapa ini? 0,7693. Oke, 0,73, cuman bedanya 0,03. Oh iya, dekat banget itu. Bagus ya. Panjang talinya berapa kalian yang ini? Yang 15 ya? Oke, berarti kalian pendekin ya. Ternyata lebih cepat. So if the push doesn't matter and the weight doesn't matter, what's left? The real secret to a pendulum speed is its length. And now, the race.
The short swing zips back and forth. Zip, zip, zip. The long swing moves slowly. Swoosh, swoosh. The shorter pendulum is way faster. Mystery solved. Nah, ternyata sesuai dengan hasil kalian. Jadi kalau mau menangin lomba yang lebih cepat berayun, kalian pilih ayunan yang kayak gimana? Yang lebih pendek talinya. Makanya di sana itu ternyata ayunan itu, kalian merhatiin nggak? Ayunan itu sama semua nggak panjangnya? Beda kan? Oke, karena itu pilihan. Iya, ada kan yang lebih panjang, sebelahnya mungkin pasti talinya akan sedikit lebih pendek atau makan lebih panjang lagi dari sebelah. Nah, nanti dipilihan. Kalau misalnya adiknya masih kecil, supaya tidak jatuh, tidak berbahaya, kalian bisa pilih yang lebih panjang biar dia lebih lama berayunnya, lebih santai. Tapi kalau kalian sendiri yang mau naik, nggak apa-apa, pilih aja yang lebih pendek biar dia lebih cepat ya. Oke. Use a very long pendulum then set to the perfect length to make each swing last exactly 1 second. Nah, jadi ini supaya dia benar-benar berayun 1 second, yang diatur adalah si panjang talinya ini. Jadi makanya ketika ayunnya dia benar-benar ketika balik lagi ke semula itu hitungannya 1 second. Jadi bisa digunakan untuk penunjuk waktu. Tick tock, tick tock. Musicians use a metronome, which is another kind of pendulum. By changing the length of its arm, they can set the perfect speed to help them keep the beat. Even giant wrecking balls are pendulums. Their long cables mean they swing slowly, but with a whole lot of force to get the job done. It's all thanks to the laws of physics. Scientists figured out that a pendulum's timing, or period, only depends on 2 things: the length of the string and the pull of gravity. You can be a pendulum detective too. Just tie a string to a small toy and see for yourself. Does making the string shorter make it swing faster? Science says yes. So remember, from the playground to the science lab, the simple swing of a pendulum is a powerful reminder that science is everywhere. Now you know the secret to winning the swing race. Nah, ini tadi kalian gunakan 2 rumus ya. Saat melakukan percobaan kalian pakai T per N. Tapi saat kita membuktikan dengan cara teori, kita gunakan rumus 2pi akar L per G. Nah, kapan kita menggunakannya? Nah, untuk yang pertama itu ketika kita benar-benar ada alat yang mau dicoba di depan. Kayak saat kalian sekarang nih, kalian kan benar-benar mencoba tuh. Nah, berarti kalian menggunakan rumus T sama dengan T per N. Waktu yang ditempuh yang dapat kalian peroleh melalui stopwatch sama N-nya ini. Kalian mau menentukan berapa ayunan. Kita tadi menentukannya berapa ayunan? 20 kali ayunan. Oke, itu dari sumbernya untuk dapetin nilai T. Kemudian kita bandingkan kan tadi ya dengan rumus T sama dengan 2pi akar L per G. Jadi sebenarnya untuk mencari nilai periode itu bisa dilakukan dengan memprediksi. Ya, memprediksi melalui apa? Pakai rumus ini. Yang perlu apa informasinya adalah nilai L-nya aja. Cukup nilai L, panjang talinya berapa. Jadi kita akan tahu, oh kalau L-nya sekian, kemungkinan periodenya akan berapa lama gitu waktunya. Nah, atau bisa juga dari informasi gravitasi. Kalau di bumi kan sama semua ya. Nilai gravitasi berapa? 10 meter per second kuadrat. Tapi akan berbeda dengan di planet yang lain nantinya. Nah, jadi periode itu ditentukan oleh si akar L tadi sama si gravitasinya. Jadi dia udah pakai sumbernya dari apa? Konstanta, yaitu nilai pi dari lingkaran, terus sama nilai gravitasinya. Nah, di mana karakteristiknya ini kalau pada rumus yang pertama, rumus secara percobaan itu akan menangkap keadaan asli benda di dunia nyata dengan segala ketidaksempurnaannya. Jadi kalau nilai kalian itu tidak sama persis, nggak apa-apa. Karena apa? Karena tidak sempurna. Apa yang bikin tidak sempurna? Ya kemungkinan ini macam-macam ya. Ada human error, ada faktor eksternal, ataupun ketidakakuratan teknik. Kalau human error apa? Kayak tadi katanya kelompoknya Malak bilangnya stopwatch-nya kemungkinan agak lambat ngeresponnya atau terlalu cepat. Belum selesai ke 20 udah ke klik stop. Nah, mungkin ya. Atau belum
udah dihitung tapi malah lupa ngeklik. Nah, itu juga bisa berpengaruh walaupun ke sekian 0,0 berapa second itu juga ngaruh ke hasil. Kemudian faktor eksternal apa? Angin. Misalnya di kelas kalian nih, apalagi yang daerah sini ya, kena anginnya langsung ya. Itu aja tuh gerak-gerak tuh. Nah, bisa juga anginnya ngehambat. Jadinya dia tidak bisa balik secara sempurna, nggak bisa bolak-balik secara sempurna ukurannya. Dan yang terakhir adalah ketidakakuratan teknis. Misalnya apa? Baca skalanya, skala penggarisnya, atau mungkin yang paling ini kelompok berapa tadi? Kelompoknya Ardi, Muhammad dan kawan-kawan nih. Ininya katanya gerak-gerak ya? Alat ininya ya, statifnya ya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor penyebab. Tapi kalau dia pakai yang rumus teoritis, itu hasilnya akan memberikan target ideal ya. Jadi prediksinya akan murni tanpa terpengaruh, dianggap gak ada gangguan sama sekali. Nah, kalau kalian dapat hasil yang sangat dekat tadi ya, itu berarti udah luar biasa, bagus. Berarti kalian bisa menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang dari percobaan itu. Ya, jadi dari percobaan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa permainan yang ternyata sepele ya, yang biasa kita mainkan ya, main ayun-ayunan itu ternyata itu punya prinsip fisika di sana. Ya, dimana kalau kita paham dengan prinsip itu, kita bisa bisa menerapkannya. Kayak misalnya sengaja ada lomba tuh, siapa yang bisa lebih cepat. Kalau kita nggak ngerti apa-apa kan kita secara coba-coba aja ya. Oh, coba dikasih ini kuat, kok nggak ada. Tapi kalau kita udah belajar, oh iya berarti saya harus cari yang panjang talinya lebih pendek ya, ayunannya ya, biar saya bisa menangin. Nah, itu fungsinya. Kalau kalian, saya dulu pernah belajar nih di sekolah. Untuk hari ini ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, alhamdulillah. Ada kesulitan nggak waktu praktikum? Benar. Ada kesulitan? Nyari ngitungnya? Susah nggak ngitungnya? Lumayan. Ini yang tidak, katanya kan udah selesai duluan ya. Oke, tapi perlu berdoa kita sama-sama, semoga nanti kita punya lab fisika sendiri ya, dengan alat-alat yang bagus ya, biar hasilnya kalian bisa mendekati hasil secara teori. Amin, amin. Karena udah tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, karena ini udah sekaligus jam pulang ya. Ayo, jangan lupa kita sama-sama doa dulu. Siapa yang pimpin doa yang sekarang? Oh, Putri ya pimpin doa. Baik, yuk doa pulang ya. Silakan Putri. Selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nadia. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Semoga Ibu sehat selalu dan masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Termasuk ke kalian juga ya. Terima kasih semuanya. And when I'm back in Chicago